Bener nggak sih Raja Salman doain Anies Baswedan jadi presiden? Pertanyaan ini muncul gara-gara video yang diposting di kanal YouTube Lidah Rakyat. Judul video berdurasi 8 menit 7 detik itu bombastis. Tiba di Mekah hari ini, Anies disambut hangat Raja Salman, didoakan jadi presiden 2024. Pada gambar thumbnailnya, tampak Anies mengenakan pakaian ihram bersama Raja Salman. By the way, Raja Salman adalah Raja Arab Saudi saat ini. Anies dan Raja Salman tampak dikelilingi beberapa orang dan awak media setempat. Video itu sudah ditonton lebih dari 6.400 penayangan. Tapi tolong dicatat, isi video itu tentu saja hoax alias kabar bohong. Ya, teman-teman, ada beberapa narasi thumbnail yang sepertinya harus dilawan, teman-teman. Karena ada beberapa thumbnail itu yang luar biasa, mengecoh kita, kadang menipu kita. Ya, ada beberapa thumbnail teman-teman di YouTube. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ini sangat-sangat menipu, teman-teman. Ya. Pertama adalah mencengangkan. Anies didoakan Raja Salman jadi presiden. Anies disambut meriah, Raja Salman langsung doain Anies jadi presiden. Jadi tamu istimewa Raja Arab, Imam Masjidil Haram langsung doakan. Atas perintah Raja Salman, Anies Baswedan jadi khutbah di Mekah. Anies diizinkan masuk Ka'bah. Masya Allah, undangan VIP Raja Salman dihidangkan makanan khas kerajaan Arab. Mencengangkan, Anies doakan Raja Salman jadi presiden. Dan narasi ini, thumbnail ini beberapa kali berseliweran di YouTube, teman-teman, dan membuat kita itu bingung, timbul pertanyaan segala macam. Jadi wajar kalau orang-orang cerdas, orang-orang mencari sumbernya itu dari mana. Ya. Anies memang pergi ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi saat video itu diposting, Anies belum tiba di Mekah. Apalagi terlihat jelas foto yang digunakan pada thumbnail itu editan belaka. Isi video itu juga nggak sesuai dengan judulnya. Jadi jelas ya, video itu adalah video hoax yang dibuat dan disebarkan orang yang nggak bertanggung jawab. Kita harus jeli setiap dapat konten dari media sosial. Apalagi menjelang Pilpres 2024, banyak hoax yang bertebaran. Ini bisa berdampak negatif bagi pendidikan politik. Karena itu, partisipasi kita untuk menjaga media sosial. Kenapa hal-hal konyol dan lucu ini selalu Anies dan pendukungnya lakukan? Sebenarnya untuk seseorang naik haji itu tidak perlu dikomentari. Itu kan banyak ngomong, Anies yang naik haji kok cebong yang kepanasan. Sebenarnya biasa saja. Misal ini saya juga tidak akan mengomentari Anies naik haji. Mau naik haji atau apa itu urusan Anies. Tapi tidak usah mengaku-ngaku undangan kerajaan lah. Ini orang yang khusus diundang oleh Raja Salman lah. Raja Salman mendoakan Anies lah. Itu kan artinya mempermalukan kalian sendiri dan mengundang orang-orang seperti saya ini untuk mengomentari kekonyolan kalian, kelucuan kalian. Itu takut. Tukang bubur naik haji, tukang gali kubur naik haji, mabrot masjid naik haji, tukang sayur juga naik haji. Allah-allahan. Tukang ngibul ikut naik haji, abul takibul kibul, kibul kibul takibul kibul. Halo guys, selamat Halo Bang Jibril. Pagi-pagi. Jadi ini Sudah kan lagi tertawa, ini Bang berita Jibril. berapa hari ini yang katanya ada capres yang ngaku diundang Raja Arab. Jadi beliau ini kayaknya memang tabiatnya ya, memang tukang ngibul. Padahal dia itu sebenarnya menggunakan jasa Dream Tour. Dream Travel, Dream Tour Tour. Travel untuk berangkat haji yang ya biayanya fantastis lah. Ya ibaratkan tuh siapapun bisa. Asal punya duit, tuh Bang. mau berangkat haji menggunakan itu asalkan cuannya kuat.
Tapi dia ngaku-ngaku katanya diundang Raja Arab. Kerajaan Arab katanya. Kemudian saat yang hebatnya lagi ya, saat di tanah suci Mekah yang harusnya menjalankan ibadah, malah sempat-sempatnya juga ngibul dan membohongi publik. Katanya dia saat diwawancara, ya kita karena mendapat undangan dari kerajaan Arab, terus katanya kita diberikan tempat tinggal di guest house katanya di samping Masjidil Haram. Ya, sebenarnya bukan Anies saja yang bisa ibaratkan tuh tinggal di guest house itu. Itu asalkan uangnya kuat, silahkan. Itu kan guest house itu sejenis seperti apa ya? Seperti sejenis kayak hotel atau apartemen para sultan sebenarnya. Itu bukan sultan ya, sultan. Nah, sultan orang-orang yang berduit sebenarnya. Sultan. Siapapun bisa, maupun kita kalau memang punya duit, punya duit. Mampu bayar ya bayar aja, bisa aja tinggal di guest house itu. Nah, itulah seharusnya kan di saat di tanah suci Mekah itu, saat ada yang mewawancarai ya, tapi enggak apa-apa, mungkin itu memang sudah disetting mereka. Tinggal tanya kan, katanya ini diundang Raja Arab ya untuk melaksanakan haji. Tinggal jawab seperti itu aja. Saya ini memang berangkat haji tanpa ada undangan dari keluarga Raja Arab atau gimana lah ibaratkan tuh. Tinggal jawab jujur aja. Jadi biar tidak jadi bumerang lah. jadi bahan ketawaan lah. Tinggal ibaratkan tuh memang benar-benar ingin menunaikan ibadah haji. Nggak perlu di samping Ka'bah malah berbohong lagi. Seperti kayak foto-foto katanya Anies dijamu, disambut dengan begituan. Itu bukan itu memang itu ya namanya apa ya kalau kita mampu bayar ya, kamu bisa mau pesan makanan mau setinggi apa, terus kamu mau tinggal di mana pun bisa, yang penting ada cuannya saya cukup. Tapi enggak apa-apa, kita percaya cuannya cukup besar kan. Cuman berapa sih umpamanya, anggap 250 atau 350 enteng buat Pak Anies mah enteng mah. Berangkat ya umroh menggunakan dream travel itu kan masih banyak kan sisanya uang dari 8T itu. Kacau. Ada aja. Yang anehnya itu pendukungnya malah tidak terima, katanya orang mengklarifikasi bahwa itu bukan undangan dari Raja Arab, malah dibilang menghina, mencaci. Sementara di sosial media televisi sudah jelas bahwa ada orang yang memang diundang oleh dari pihak kerajaan Arab Saudi, dan di situ semua 50 jelas orang itu yang diundang itu, Bang. Tidak ada situ terdaftar namanya Anies atau ditunjukkan namanya Anies. Enggak ada, memang enggak ada. Tapi ya tidak apa-apa ya, itulah mungkinlah mereka ingin memanfaatkan ibadah haji sebagai sebagai kampanye ya, seperti dulu juga ya. Dulu waktu di acara G20 katanya dia diundang sebagai pembicara, ya? Ternyata mendaftarkan diri di B20. Kemudian ya kan karena ingin menunjukkan bahwa karena waktu itu pendukungnya kan Anies bahasa Inggrisnya fasih. Nah, kemudian mendaftarkan diri lagi ke Australia, ingin minta diwawancarai di stasiun televisi Australia, ingin ketemu dengan Penny Wong dan Felix Low. Sampai reporter televisi Australia itu menanyakan, ada kepentingan apa Anda ke Australia ini, dan ada keperluan apa Anda ingin ketemu Penny Wong dan Felix Low. Sempat ditanya, malah dia menjawab, terima kasih atas undangannya. Mendaftarkan diri, minta diwawancarain, dibilang diundang. Nah sekarang dia mendaftar di Dream Travel, bilangnya diundang Raja Arab berangkat haji. Ya semuanya coba haji itu diundang. Kita ketahui aja ya, kita santai aja, biasa aja. Jadi buat teman-teman kalau mau ketawa aja. Nah. Pak Ganjar coy. Pak Ganjar. Nah, jelas kan?
Coba lihat Pak Ganjar tuh. Sama Pak aja. Ganjar itu posisinya sama seperti waktu Anies yang digembur-gemburkan katanya menggunakan mobil kerajaan Arab. Coba lihat, mobilnya sama. Karena begini ya, saya jelaskan ya. Yang namanya kalau berangkat haji menggunakan travel dream tour itu kan biayanya besar. Pelayanannya Dan memang bagus lah. tinggalnya di apartemen atau hotel guest house itu. Nah, hotel tersebut adalah memang milik dari keluarga kerajaan. Berarti bukan berarti tinggal di istana kerajaan. Allahu Akbar. Dan pelayanan di sana itu memang seperti itu. Karena Pelayanan sesuai kelas dengan 1 ya. biaya yang kita keluarkan. Jadi kita dilayani. Betul. Memang pelayanannya seperti itu. Dan mobil transportasinya pun memang disediakan khusus mobil seperti itu. Bukan berarti itu mobil kerajaan Salman. Raja Salman. Bukan mobil kerajaan. Itu mobil segini gimana ya? Seperti misalnya hotel nih, tapi dia mempunyai mobil khusus nih dari hotel. Tapi ya terserah, sama seperti di bandara. Bandara itu kan ada, kalau mobil khusus taksi bandara itu kan ada jelas warnanya dan bentuknya. Nah, terus kalau kita umpamanya memilih mobil taksi Grab, nah itu kan beda. Kita mau milih mobil apa? Nanti kita ketemu Avanza, ketemu Innova, mungkin ketemu Alphard. Nah, begitu loh Bahkan bedanya. ada Alphard ya. Jadi di guest house itu memang pelayanannya memang seperti itu, mobilnya pun memang mobil itu khusus disediakan bagi jamaah yang menggunakan travel dream tour itu sebenarnya. Ya sesuai biayanya. Jadi ya biar jelas lah. Jadi jangan ngaku-ngaku nginap di hotel atau apartemen guest house dibilang tinggal di kerajaan Arab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terlalu ngibul. Dan coba kita lihat, itu kan sama kan yang Sama. Pak Ganjar gunakan itu sama dengan yang kemarin digunakan Anies. Tapi Pak Ganjar nggak Salam gebur-gebur. NKRI. Terkait VT saya Salam. yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan bahwa video yang sedang viral terkait Anies Rashid Baswedan disambut oleh Raja Arab itu adalah sebuah hoax dan kebohongan publik, maka ada beberapa komen yang mengatakan bagaimana jika video tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Jika memang video tersebut adalah tidak benar, maka seharusnya Bapak Anies Klarifikasi Rashid Baswedan dong. itu segera melakukan klarifikasi dan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa video tersebut adalah sebuah kebohongan publik dan 100% hoax. Tapi ternyata Anies Rashid Baswedan beserta pendukungnya sengaja melakukan hal ini untuk menaikkan elektabilitasnya. Walaupun dengan cara menjual agama, menciderai agama Islam. Miris ya, gitu. Lalu ada lagi yang bertanya, apa pengaruhnya buat saya? Gitu, apa pengaruhnya? Oh jelas ini sangat berpengaruh ya. Kenapa saya bilang ini sangat berpengaruh? Karena video tersebut adalah suatu pembohongan. Tetapi jika terus diviralkan, maka lama-lama dan lama kebohongan itu akan menjadi suatu pembenaran. Bohongan Maka dari publik itu itu namanya. saya sengaja membuat VT dan menjelaskan kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air bahwa video tersebut 100% hoax, itu adalah tidak benar. Kenapa saya 22 Juni 2023? Jadi sampai sini saya harap saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air paham ya. Gitu. Kenapa saya menjelaskan semua ini? Bukan niat saya untuk menjatuhkan Bapak Anies Rashid Baswedan, tapi di sini saya berbicara mengenai kebenaran data dan fakta. Di mana ketika kita menentukan seorang pemimpin suatu negara, bukan menentukan pemimpin rumah tangga, ya, karena menentukan kemaslahatan hidup rakyat Indonesia. Jika kita salah memilih pemimpin, maka sudah tamatlah selesai riwayat bangsa ini, nasib bangsa ini. Jangan sampai saudara-saudaraku
Salah pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang jujur, amanah, dan berbicara selalu berdasarkan fakta apa adanya, bukan kemunafikan atau pencitraan apa. Maaf ya Mas, apa Mbak, yang bikin heboh itu bukan kita. Kita ini hanya menyambut, Ya mereka duluan. hanya menolong Pak Anies dan pendukung-pendukungnya. Kan kalian yang mulai gitu. Dan Pak Anies mengatakan kalau dia mendapat undangan istimewa dari kerajaan Arab Saudi gitu. Jadi dia diistimewakan gitu. Lagi pendukungnya juga gitu. Kan ngedit fotonya Bapak Jokowi, tapi dia lupa ngedit fotonya Mas Gibran dengan Bapak Ustadz guru ngaji Bapak Jokowi gitu. Saya di sini dengan kawan-kawan hanya membantu meramaikan gitu dan ngasih tahu aja gitu ke orang-orang kalau Pak Anies itu ternyata di sana juga masih kampanye terus gitu, walaupun sedang beribadah, menunaikan ibadah haji gitu. Seharusnya kalau mau ibadah ya ibadah aja gitu, jangan seperti itu. Malu atuh masa agama dijadiin politik gitu. Ojo Gitu. ngono. Nek arep ibadah yo ibadah wae. Ojo politik-politik sing digowo-gowo to. Kalau mau ibadah mah ya ibadah aja gitu. Ente naon-naon lamun terus balik deh ke Indonesia mah mau kampanye ya kampanye aja. Tapi jangan lupa ya harus pulang ke Indonesia, jangan lama-lama ya umrah ataupun naik hajinya ya, kayak yang dulu-dulu tuh sampai 2 tahun. Siapa? Tapi, Siapa? ya, Siapa? tahun-tahun Sebut dong. umrahnya ya dulu ya. Yang ini juga sama judulnya, undangan dari kerajaan Arab Saudi, tapi cepetan pulang ya kalau sudah selesai gitu. Nanti kasih tahu kita gitu apa gitu jawabannya ya. Gitu aja, hanya ikut meramaikan aja Mbak ataupun Mas. Jangan marah, jangan geram, jangan gemes sama saya. Kalau gemes sama saya mah tinggal dicubit aja gitu. Ih, gemesnya. Ya, memang kalau kita lihat di media sosial itu teman-teman, narasi-narasinya itu, thumbnail-thumbnailnya di YouTube itu memang wah gak masuk akal. Isi dari thumbnail itu juga nggak sesuai. Masa isinya Anies Baswedan disuruh menjadi imam, disambut luar biasa VIP oleh Raja Salman, didoakan Raja Salman, gitu kan? Narasi-narasi thumbnail-thumbnailnya itu nggak sesuai dengan isinya. Dan itu kalau semisal terus berlanjut, kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran, dianggap menjadi sebuah kebenaran. Ya, jadi nggak heran kalau semua orang itu berusaha untuk mencari fakta dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Setelah kebenaran itu terbukti, ya kan, baru mereka emosi, marah-marah bahwa ini melakukan pembenaran. Wah, ini nggak bisa kayak gini, itu nggak bisa. Ya untungnya masyarakat itu sudah pada cerdas, teman-teman, cerdas. Tidak dengan mudah dibohongin oleh narasi-narasi, thumbnail-thumbnail di YouTube yang membuat mereka itu tergiring opininya. Murahan itu namanya kan. Framing murahan kayak gitu. Aduh. Itu mengapa saya ulang-ulang lagi tentang ini, teman-teman. Ya juga saya unggah lagi respon-respon masyarakat itu seperti apa. Ternyata masyarakat itu sudah pada cerdas, pada pintar, pada pandai. Ya, gitu aja. Mohon maaf atas segala salah kata, tetap berpikir waras dan cerdas teman-teman. Pahami, resapi setiap narasi dan juga berita apapun yang sampai kepada kalian, agar kalian tidak terperosok, terjerembab dalam sebuah kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.